Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Untuk di pembelajaran kali ini kita akan memasuki pembelajaran akhlak. Nah, sebelum belajar ada baiknya kita membaca lafaz basmalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang syukur. Syukur itu adalah perilaku manusia yang berakhlakul mahmudah kepada Allah. Nah, syukur sendiri artinya adalah membuka dan menyatakan. Artinya, membuka dan menyatakan terima kasih atas kenikmatan yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pernyataan lisan melalui mulut, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillah, atau berupa perbuatan yang misalnya sedekah atau sifat yang terpuji lainnya. Syukur juga dapat diartikan dengan menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepadanya dan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat. Dengan kata lain, syukur itu suatu sikap perilaku seseorang yang merasa senang, bangga, puas, dan berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena ungkapan rasa syukur sebagai bentuk terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pantas untuk dilakukan oleh kita manusia sebagai hambanya. Karena dengan syukur itu kita akan memperoleh beberapa manfaat, yang diantaranya yang pertama, Allah akan memberikan tambahan kenikmatan bagi orang yang bersyukur. Yang kedua, yaitu dapat menghilangkan dari mara bahaya. Dan yang ketiga, Allah dapat memberi rezeki kepada orang yang selalu bersyukur. Dan yang keempat, Allah akan menghapus semua dosa-dosa terhadap orang yang bersyukur. Dan yang kelima, merupakan akhlak dari akhlak rububiyah atau akhlak ketuhanan. Ada 3 jenis kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai manusia. Yang pertama, ada nikmat jasmani. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anggota badan yang lengkap seperti mata yang menikmati pemandangan yang indah dan kekuasaan serta keagungan Allah. Selain itu, dapat untuk membaca Al-Quran dan buku pelajaran. Hidung untuk mencium bau yang lezat dan harum bunga yang mewangi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidung, kita dapat membedakan bau yang sedap dan bau yang busuk. Bunga melati, cendana, dan bunga mawar. Lalu ada telinga. Telinga untuk mendengarkan alunan ayat-ayat Al-Quran dan lagu yang dilantunkan oleh penyanyi favorit kita. Kemudian untuk mendengarkan kicauan berbagai macam jenis burung yang suaranya merdu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sepasang kaki, sepasang tangan, lidah, dan anggota tubuh lainnya.
Semua pemberian tersebut harus dan patut kita syukuri. Nikmat jasmani yang diberikan kepada kita, kita pelihara, rawat, dan jaga sebaik-baiknya. Agar kita tetap sehat, maka harus makan teratur, berolahraga, dan tidur atau istirahat yang cukup. Jasmani kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tangan tidak boleh untuk mencuri, lalu telinga tidak boleh untuk mendengarkan kata-kata yang jorok, dan mata tidak boleh untuk melihat perbuatan maksiat. Hendaklah sejak kecil kita sudah menanamkan dan membiasakan diri menggunakan anggota jasmani untuk hal-hal yang baik. Karena ini bagian dari syukur atas nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Selain nikmat jasmani, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nikmat rohani kepada kita. Seperti Allah memberikan kita perasaan, seperti rasa iba, rasa sakit, kasihan, rasa benci atau cinta, dan bahkan rasa dengki dan iri hati. Nikmat rohani yang lainnya yaitu berupa akal fikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita akal fikiran, yaitu untuk berpikir. Berkat fikiran manusia ini, maka terciptalah berbagai kemudahan seperti dalam transportasi, yaitu misalnya kapal terbang, kapal laut, mobil, dan sepeda motor. Adapun di dalam bidang telekomunikasi, contohnya berupa handphone, internet, dan sosial media. Selain memberikan perasaan dan akal fikiran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita kemauan dan nafsu. Kemauan yang melahirkan keinginan seperti nafsu ingin makan, minum, tidur, dan sebagainya. Perasaan, akal fikiran, dan kemauan atau nafsu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seharusnya kita mensyukuri atas pemberian tersebut. Kita harus membiasakan diri menjaga dan memelihara nikmat rohani yang kita miliki sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita rezeki yang banyak, berbagai macam jenis seperti padi, jagung, dan gandum. Juga ada berbagai jenis buah-buahan seperti melon, semangka, mangga, durian, jeruk, jambu, dan lain-lain. Selain itu, dari perut bumi bisa menghasilkan berupa yang pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga timah, yang keempat emas, dan yang kelima adalah berlian. Bahkan dari hasil laut pun kita akan mendapatkan berbagai jenis ikan dari berbagai ukuran, yang paling besar sampai ukuran yang terkecil. Bahkan sampai yang berwarna indah sampai yang jahat seperti piranha, hiu, dan lain sebagainya.
Nikmat rezeki yang diberikan kepada kita haruslah kita pergunakan dengan semestinya, sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nikmat rezeki berupa kesehatan. Dengan nikmat sehat, kita bisa pergi ke sekolah, madrasah, masjid, rumah saudara, atau bisa membantu orang tua. Jika badan kita sehat, kita akan bisa menikmati seperti belajar, makan minum, bermain, dan tidur. Semua pemberian Allah harus kita syukuri, sebagaimana Nabi Sulaiman bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Antara lain, berupa pengetahuan tentang bahasa hewan. Dalam melaksanakan syukur, ada 3 tingkatan. Di antaranya, yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati yaitu menyadari sepenuh hati bahwa nikmat yang diperoleh selama ini semata-mata anugerah dari Allah. Dan kita rela menerima semua rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan yang kedua adalah syukur dengan lisan. Sebagai rasa syukur terhadap semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat mengucapkan Alhamdulillah atau mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gunakan sesuai tuntunan agama Islam. Misalnya seperti memberi nafkah anak istri, sodakoh, infak, serta menyantuni anak yatim dan orang miskin. Bukan untuk foya-foya, berjudi, dan kegiatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam lainnya. Baiklah, jadi syukur itu adalah mengucapkan rasa terima kasih dengan lisan atau ucapan, dengan mengucap Alhamdulillah, atau dengan perbuatan yang diwujudkan dengan menggunakan seluruh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepadanya dan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat. Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat dimengerti oleh kalian. Dan untuk tugas hari ini adalah sebutkan 3 contoh lain bahwa orang tersebut disebut bersyukur. Jadi kalian cari 3 contoh lain dari yang Yanda sebutkan tadi. Oke, nanti kalian tulis di buku tulis kalian, lalu kirim fotonya dan kirim ke Yanda. Baiklah, terima kasih. Sekian dari Yanda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.